Dengan IMU, kita akan melihat tim fight jangka panjang ditambah dengan buff dari heal up-nya Ravayla. Ini pasti bakal jadi tim fight jangka panjang yang menarik. Apalagi dipadukan dengan Terizla sebagai jangkar dari dewanya itu sendiri. Betul, karena kalau posisi dari Sako yang akan memainkan Ravayla, berarti semua inisiasinya akan datang dari Terizla, Dixon. Dan gimana caranya pemain-pemain dari Geek ini Dia harus nanya, siap. apa yang lo pede ambil aja. Dia lebih pede If, ya kan? If ketimbang Valentina. Tadi coachnya ngomong apa yang lo pede ambil aja. Iya, itu dia. Sebuah kepercayaan juga lagi dan lagi. Kata kunci percaya ini selalu menghadirkan kita kepada sebuah pertanyaan. Apakah mereka akan menjalankan hal tersebut dan draft index-nya lihat dengan Gua crowd suka banget control sih. yang 5149, durability yang tidak begitu berbeda dengan offensive yang sama. Oke. Ini dia game 50-50. Game index luar biasa. Terima kasih banyak untuk para kru. Let's go! Game ketiga, yang dimana sistem kepercayaan malah mulai sudah terlihat dari sisi Dewa United. Dan Geek Farm mereka sempat kehilangan faktor tersebut di game kedua. Oke, early game yang sempat di lead sama Geek Farm di game yang pertama, seketika hilang untuk berbicara game yang kedua. Betul. Sekarang mereka membawakan Ruby dari Geek Farm dan Ravayla dari Dewa United Esports dengan tujuan untuk team fight yang jauh lebih panjang. Untuk sekarang bahkan lagi dan lagi kita melihat dua hal yang sama, XP dan mid laner yang melakukan sebuah clear wave yang begitu cepat, tapi lagi dan lagi ada Wilderness Blessing dari Case yang akan membuat rotasi untuk di area river dan jungle-nya yang jauh lebih bebas. Ya, sementara Baloy yang sempat bermain cukup agresif, bakal coba ditahan terlebih dahulu dan Luke bermain dengan sangat amat menyeramkan, menahan pemain-pemain dari Dewa. Yang mencoba untuk Walaupun damage-nya mungkin lebih tinggi, tapi backup yang begitu cepat pun hadir dari Dewa United Esports dengan tujuan agar XP laner mereka tetap bisa melakukan setup di arah turtle-nya nanti. ya, kalau aku ngelihat di game pertama, Luke sangat amat menyebalkan dengan Yuzongnya. Di game kedua saat Chow dengan Chow-nya. Di game ketiga, ini siapa yang bakal mainin perannya nih? Mainin peran antagonisnya. Tapi antagonis yang diberikan oleh Geek Farm ternyata dia lebih agresif karena dia tahu dia dengan power Nile-nya seperti biasa dia akan memberikan sedikit pressure. Di balik itu semua Baloyski udah punya sisi yang bakal memberikan hentian pergerakan terhadap seorang Nile. Tim fight kembali terjadi Netherlands setelah keluar. Terus sekarang belakang dan Red Revolution from Nile. Berhasil mendapatkan salto. Di balik itu semua mereka masih memaksa tim fight untuk didapatkan tepakan. Memporak-porandakan Dewa United. Mereka kehilangan dua playernya. Di depan sana Dixon bakal terzoning out dari laningnya sendiri. Zoning out laning, purple-nya dimakan. Snowball dipegang Geek Farm hingga 1600 gold difference dan Aboy masih coba untuk bertahan tapi Luke gagal menyelamatkan sosok dari Aboy. Tapi dibalik itu semua Luke perkasa sekali, bahkan dia hampir bisa mendapatkan haste dengan 2 poin kill plus Dixon. Wah, kalau kita ngelihat tadi di area turtle team fight-nya, itu kelihatan pemain-pemain dari Dewa United mereka nggak punya chance sama sekali untuk bisa melawan the top 5 turtle. Defensif di area gold lane. Ya, karena dia merespons Momochan dan juga Profesor. Dia merespons dengan adanya Watt, tidak ada lagi Purify Cam. Menuju ke Nile arah belakang. Masih ada sliding tackle. Membuat para pasukan dari Dewa United. Mereka mencoba untuk mengejar kembali Nile. Dan bakar yang mau manipulation. Membuat sosok Nile kali ini terperangkap. Dan dia keluar dari Netherlim. Dengan langsung dimakan oleh para pasukan Dewa. Ini menjadi sebuah keuntungan yang sangat maksimal. Mereka mendapatkan Nile di depan sana, Momochan. Iya, terkena efek Molten Side sehingga ngebuat Nile harus tertarik kembali lagi ke dalam lingkaran yang sudah dibuka oleh Case. Oh my god, I'm offended keluar menuju ke arah Super Out Supriyadi. Dia bisa terobos dan bahkan Luka is coming. Double kill. Lihat, tinju dibalas Pawan. Benjol dua pemain dari Dewa United di arah top lane dan bahkan bonyok begitu saja, Momochan. Wah, sekarang problem kedua ternyata kembali lagi Luke yang benar-benar mengganggu. Cukup menyebalkan dengan Pakitonya. Permainan gunting dan bahkan permainan yang cukup agresif. Karena dia memiliki damage yang tidak bisa ditahan bahkan oleh pemain-pemain Dewa United. Oke, tidak bisa ditahan sama Dewa United, tapi Dixon memang tidak bisa menahan untuk penalti zone. Netherlands-nya tidak berhasil dan Retribution from Lanaya. Berhasil mendapatkan satu buah turtle di balik itu semua. Holy Patislam is on point. Sako save the day. Berhasil menyelamatkan para pasukan dan bahkan shutdown hampir terjadi. Luke pun tidak bisa dibendung. Akhirnya membuahkan hasil shutdown. Killing spree again and again. Holy Patislam. Wah, sekarang masalahnya Cadere ini akan ngasih pressure di area bawah. Tapi I'm offended-nya kayaknya ini agak cukup berbahaya karena Lanaya yang bakal lebih perkasa. Lihat damage-nya masih bisa dibendung oleh Lanaya, bahkan Kadera termakan oleh Case dan juga Lanaya. I'm offended yang ternyata menjadi senjata makan tuan membuat Kadera harus bertunduk lemas tak berdaya di area battle lane. Dan Case masih menjadi kunci untuk Dewa United. Setidaknya Kadera berhasil untuk ditumbangkan. Oh my god.
Walaupun mencoba ditumbangkan Dixon masih mau lebih di depan sana. Langsung ada Holy Boy dengan ulti. Sutota. Demesis. Ini adalah sebuah item yang sangat menjengkelkan sekali. Magic damage-nya tinggi, harganya murah, efeknya luar biasa. Bahkan di depan sana langsung ada shutdown pun terjadi. Berjalan Case. All in. Tidak dikasih nafas sama sekali, bahkan flicker sekalipun tidak bisa dia pencet. Ketika adanya kekurangan dari segi member yang memiliki dari Dewa United, Case mereka tidak bisa melakukan compete terhadap take over turtle yang dipegang Nile harusnya. Jadi, no perfect turtle, tapi tetap Gigfa mengungguli dari dua turtle yang mereka sanggupi, Momochan. Ya kayaknya Dewa harus udah mulai relax deh, harus udah mulai sabar, mainnya jangan terlalu terburu-buru. Karena banyak banget pergerakan yang tidak dibutuhkan. Sepertinya Dixon tadi dengan adanya satu buah penalty zone dia remit. Oh, halo kakak. Aduh, salah fokus kan. Oke, kita langsung menuju ke dalam in-game lagi nampaknya. Di mana Dewa United melakukan rotasi ke arah bottom lane untuk mendapatkan gold buff dan terdeteksi Case dapat sana MOP dan dikeluarkan. Dan bahkan flicker masih bisa didapatkan. Heavy crossbow standing dan terbang. Mendapatkan satu poin kill dari seorang Kadera. Nile bersama dengan Super Awat Supriyadi. Dan Decimitnya gagal dapetin Super Awat. Still survive di bottom lane. Membalaskan keadaan. Para pasukan dari Kickfam. Mereka memukul mundur pertukaran 1-1. Tapi dibalik itu semua Momochan out of nowhere. Jauh, yang ketika nantinya kita sudah mulai berbicara sedikit untuk Dewa, ini mungkin agak sedikit harus memperhatikan bagaimana laning jauhnya juga karena mereka membawa Rafaela jadi hero team fight over hero split push. Oke, Lanaya masuk terlalu dalam, malah kiri depan sana dan bahkan penalty zone. Menzoni dengan Kadera, masih bertahan dengan Netherlands, mereka berkumpul menjadi satu. Nile is coming up, reward manipulationnya gagal untuk mengandangi Gigfab. Mereka akan mencoba memaksa tim fight kembali karena Lucas coming, happy birthday surprise attack. Sako menuju ke arah belakang, Decimate belum ditahan. Para pasukan dari Dewa United berhasil mendapatkan satu poin kill. Luke, lihat tinju dibalas bakwan kali ini. Wow, Luke yang berhasil untuk mendapatkan momentum menculik satu pemain dan di mana Sako yang sempat bertahan hidup dengan adanya Holy Healing dan juga Holy Baptism ternyata tidak cukup untuk menahan damage yang dimiliki oleh seorang Luke 5-1-3 membuat Luke Itu hanya ada efek kejut Profesor KB karena tim fight yang sesungguhnya mungkin akan ada berada di arah bottom lane. Kalau kata Luke mungkin bercanda kali ya. Bercanda, ngagetin aja, efek kejut. efek kejut yang cukup membuat ketar-ketir ya dari sisi Dewa United Esports dan sementara Lord sudah mulai digiring di area bawah dan Lanaya. Oke, Lanaya kali ini terperangkap by movement dan red flicker. Valoisky berhasil menangkap Dixon. Decimate is on point. Tertanam dan menghujam jantung dari seorang Dixon. Nile masih mau lebih dari belakang Super Supriyadi. Double kill Decimate-nya. Membuat para pasukan dari Dewa mereka kehilangan dari segi backline. Luka mencoba untuk memberikan sedikit pressure. Tapi Nile di depan sana berhasil keluar dari best Dewa United. Primal Bandit. Ini kelihatan Dixon mau nggak mau harus ngebuka penalty zone-nya untuk menahan pemain lini belakang dari Gifam biar setidaknya awatnya tidak tersentuh. Dan Tapi sekarang ini dia Sako yang harus lagi dan lagi seperti game yang pertama berperan sebagai cover. Bukan sebagai inisiator Cimomo karena dari tadi kita melihat Holy Baptism bukan untuk menghalau Luke ketika masuk. itu sebenarnya jadi alasan kenapa di game ketiga ini aku lebih seneng Sako ini bawa udah hero pick off aja. Hero pick off, hero yang bisa ngezoning. Dia coba dapetin satu buah turret, tapi di arah bottom lane-nya mereka masih bertahan dan begitu saja. Sampai Aboy bisa mendapatkan satu sosok, atau bahkan Valoisky. Dua inisiator yang mereka pegang, Heavy Crossbow standing dan terbang setelah dikeluarkan dari Kadera. Poki damage terjadi, berbicara Super Awat Supriyadi. Lihat volleyball yang diberikan, membuat para pasukan dari Dewa berhasil selamat dari invasi Lord yang cukup perkasa. Dua turret masih dipegang, dia kehilangan satu buah turret di arah top lane, tapi nampaknya itu bukan sebuah masalah selama masih mendefense dan Aboy gagal mendapatkan Super Awat. Wow, dan kali ini Dewa United mereka masih bisa melakukan defense. Namun Luke sepertinya sudah mulai bersiap dengan immortality di tangan lagi. Kalau misalnya aku bilang dia maksa di arah bottom lane sekarang, ini malah yang ada mereka dibalikin keadaannya. Mereka masih ada terlalu kuat dengan Sako, mereka masih punya Purify dari Awat, masih ada Reward Manipulation, Best Turret masih dipegang. Kecuali Valoisky bisa narik satu, siapapun itu. Oke, tapi Luke Belum ada sih. Belum ada? Belum ada dan kali ini gerakan terjadi. Netherlands telah dikeluarkan. Imo Vendor membuat Lanaya terperangkap di depan sana dan bahkan Awat versus Luke. Masih bertahan Holy Baptism-nya miss. Pasukan dari Gigfa mereka gagal ditumbangkan satu playernya. Kadera, Wind of Nature is on point. wow. Udah bisa untuk one by one situation. Satu penalty zone-nya. Apakah dia akan merelakan flickernya menuju ke arah backline? Agar nanti teman-teman dari Dewa United Esports juga bisa membuka teritorial dari Reward Manipulation-nya. Sehingga Case bisa pegang kendali team fight-nya. Karena dari tadi lihat damage deal-nya aja dipegang sama Aboy dan Valoisky. Oke,
berhasil. Tapi sepertinya hanya mengambil map control aja dari Baloyski. Free Dan Lord. Free. Free Lord ini. Free Lord. Free Lord. Ketika Dewa udah tarik mundur itu udah Free Lord harusnya. Dan kalau ngelihat dari Lana yang one by one dengan Lukang. Real One Martinez belum dibuka tapi depan sana. Baloyski flickernya Fnatic. Real One Martinez udah dibuka oleh Case. Netherlands juga menjadi sebuah penghambat. Tapi para pasukan dari Dewa mereka bakal coba dihajar dari arah belakang ke Case. Target utamanya berhasil didapatkan. Decimate menghujam jantungku. Para pasukan dari Dewa United mereka nggak punya lagi di sana adanya high ground defender. Mereka langsung menuju ke arah base-nya. Nggak peduli apapun yang terjadi. Bagi damage terjadi menuju ke arah super awal. Supriya di penalty zone-nya Fnatic. Baloyski terperangkap masih ada immortality tapi Luka membuat Dixon mundur ke arah belakang dan ini bencana. Wipe out terjadi. Membuat game ketiga di tangan Geekfam for real. Jati diri Geekfam kembali hadir dan membuat para pasukan dari Dewa bertekuk lutut. Case yang hilang menjadi pemain yang ditargetkan terlalu. Bisa dibilang nggak bisa di-cover oleh pemain-pemain Dewa, ini jadi sedikit kesulitan. Ya, aku setuju banget karena posisinya memang benar-benar kontradiktif dengan Lord. Dan Free farm. Wah, bahaya banget. Edits di band, lapu-lapu masih terlepaskan begitu saja. Beserta Yuzong. Dan jangan lupakan hal tersebut. Yuzong lebih oke, sorry. Yuzong kita nggak, aku lupa dengan ada Yuzong. Yuzong masih lebih oke sih. Pertama dia main poking damage karena Terisla main, masih oke. Backline ke arah Landing gak Kari. jelek-jelek banget lah. Cuma ketika dia ke arah backline Kari, dia nggak boleh dari depan, Prof. Dia harus main flank, naganya harus miring. Apa yang akan dibawakan Kenapa ketawa? oleh Supra Supriyadi? Aku lagi ngebayangin harganya miring. Iya. Maksudnya flanking. Oh. Dan export itu dia yang tadi udah sempat kita mention. Kalau seandainya akan ada Terisla dari lawannya Dixon, Dixon akan merespon dengan export. Dia menang laning phase tapi untuk ke arah backline, dia butuh banget sih. Datangnya nggak pertama. Wah, ini 4 hero udah kuat banget untuk team fight dari Geekfam. Dan sementara itu dia, Ixia. Hero yang akan menuju ke belakang. Apakah kita akan melihat satu hero surprise? Akainya jadi roamer, bawa assassin untuk Nile. Assassin sih gua. Mainin linknya sih sekarang. Tunjukin power of linknya. Linknya bisa Hayabusa masih ada. main link, dia punya power split push, dia punya solo pick off terhadap Ixia, dia punya power pick off terhadap Porsche. Kita melupakan Natalia untuk Baloy. Natal. Apakah jangan-jangan roamer Natalia muncul juga? Ah, ini Di bahaya banget. momentum yang penting kali ini karena Ada kaja, Be. ada kaja memang, tapi mau bagaimanapun yang bisa menekan ke arah belakang dari gold lane untuk sekarang perlu hero assassin. Saber. Boleh. Saber. Gue juga setuju Saber. Saber. Wah, Saber bisa oke, dire hit. Bisa sih. yang penting ada satu hero yang ke belakang. Ayo, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Karakteristik Dewa kali ini. Apakah mereka mampu untuk mengembalikan? Tentunya karakter yang kita tunggu-tunggu sebenarnya semenjak dari game yang pertama. Karakter dari game yang pertama permainan pick off dengan menggunakan kaja dan bahkan sekarang lebih kejam lagi karena ada Varsha juga. Nah itu. Sehingga elemen of surprise dari rotasinya akan sangat terbaca tapi 3-man move. Oke, Dixon udah bakal di-pressure kali ini. 3 pemain dari Geekfam coba untuk menumbangkan, meluntuhkan Dixon kali ini. Untuk setup menuju ke arah turtle. Apalagi lihat pressure, isolation yang dibuat sama Geekfam membuat perimeter dengan 3 pemain di arah XP lane. Ya, sementara di area midnya kita juga sudah melihat. Kan adanya Sako yang menahan, satu Feder Astrek dibuka oleh seorang Case mencoba untuk mengusir Luke kali ini. Memang belum level 4, baru aja dapetin penalty zone, tapi di sisi lain dari seorang Sako akan coba ditahan Nael. Menjadi garda terdepan dari Geekfam sendiri. Dan Dixon udah gak punya Viraga Armor, udah gak punya satu buah flicker. Dan Lordnya, Turtle akan coba ditarik ulur oleh Dewa United. Karena mereka tahu terlalu banyak resource yang dikeluarkan oleh Dewa United. Dan ini sama-sama tarik ulur jatuhnya di Momo. Karena kalau dari yang kita lihat, Geekfam mereka reset semua karena satu hal. Tiba-tiba Luke masuk dalam penalty zone dan bahkan Case mencoba untuk mundur namun ternyata tertahan oleh seorang Nael kali ini ditarik dengan satu body fan judgment dan Luke akan menjadi korban yang kedua kali ini di mana tumbang pertukaran 1 untuk 1 dan Nael masih bisa bertahan. Tako memang udah gak punya defense judgment tapi Baloy bakal coba diusir. Dixon gak punya Viraga Armor Last Insanity karena seorang Baloyski dan ditumbangkan oleh Dixon. Sementara Sako akan mencoba memberikan cover ke arah Dixon yang dimana dia nggak punya Viraga Armor, dia nggak punya Last Insanity. Jadi cukup untuk Dewa United bisa menumbangkan 2 pemain dari Geekfam. Terlalu lama tarik ulurnya dan Nael kayaknya bakal ketinggalan dari segi level. Retribution sangat dibutuhkan untuk saat ini. My God, di depan sana poking damage terjadi. Abu juga Sakaratul Maut, gak ada yang bisa masuk kecuali Luke. Dan Retribution from Nael. Take
takeover Turtle membuat segalanya berbanding terbalik ketika Dewa United telah memiliki keunggulan yang cukup banyak. Out of nowhere, Geekfam dan oh my god, Orkester menuju ke arah Geekfam. Nampaknya Namu bakal coba dimakan oleh seorang Lanaya dan hilang di telan bumi. Paloyski mencoba untuk bertahan semaksimal mungkin. All Indonesian Caster menuju ke arah Tapi Geekfam. tadi dari menit yang kedua ya, sampai dengan menit ketiga 29, 1 menit 29 detik, itu 4 orang bolak-balik cuma teamfight di Turtle. Dan ini benar-benar menjadi sebuah pertanda kalau Geekfam juga nggak mau adu ototnya kalah. Tapi ternyata di depan sana masih ada Heavy Spin. Lanaya still survive. Lanaya tidak ter-take down. Di balik itu semua mereka mencoba untuk menangkap seorang dari Nile. Di depan sana tidak ada damage kembali dari Geekfam untuk menyelamatkan Nile dan Nile termakan. Buru, rushing pun terjadi. Ternyata surprise yang terjadi menunjukkan Superawa Supriyadi Kadera seorang di Dita menemani. I'm offended with Flicker dan di follow dengan adanya Apoy. Adjustment-nya Geekfam. Ketahuan sama Baloyski, tapi Baloyski ini yang harus ketahuan sama Sako. Oh, Lanaya masuk terlalu dalam. Langsung ada Last Season menuju ke belakang dan Luke terbakar api asmara oleh Dixon. Lanaya retribusi telah dikeluarkan, tapi menuju ke arah yang salah. Lanaya bakal coba dipaksa oleh Luke dan kawan-kawan untuk tumbang. Flicker telah digunakan, Last Insanity Copy. Nampaknya nggak berani Aboy masuk karena dia bukan pakai Miraga Armor. Dia pakai health bar beneran. Darahnya sendiri, Profesor. Ini bahaya banget emang kalau terlalu dive in ya. Iya. Dan bahkan kalau kita ngelihat ya, sekarang Geekfam ya mereka yang nggak nurunin tempo permainan loh. Digas terus sama Baloy dan bahkan mereka rela konsil. Oh tapi dia remit. Oh, Devon Jasmine di arah mid berhasil mendapatkan sosok dari Apoy. Di balik itu semua Paloyski menuju ke arah seorang Superawa Supriyadi. Ternyata ada 2 poin kill yang berarti untuk Dewa United. Bahkan 2 poin kill ini yang membuat mereka harus kehilangan 2 punggawa damage pertama mereka. Ya dan Kadera pun berhasil ditumbangkan di area bawah sepertinya. Kembali kali ini ke eksekusi ke area turtle ya sementara Nail. Oke, menjepit double stun di belakang sana. Terapatkan dari Geekfam mencoba menuju ke arah Luke. Kali ini bertahan semaksimal mungkin yang tidak bisa terlalu lama. Paloyski flicker for defensive. Masih ada sosok dari Paloyski dengan konsilnya yang menyelamatkan jiwa dan raganya. Di balik itu semua, permainan dari Kadera yang tumbang di arah bottom lane tanpa adanya flicker ternyata menimbulkan impact yang sangat mahal. Menimbulkan impact turtle yang berikutnya di tangan dari Dewa United. Tapi Dewa United mereka kehilangan purple. Mereka harus mencoba mendapatkan purple tanpa adanya kontes dan harusnya Lanaya dapetin purple ini. Kompensasi yang bisa dibilang cukup adil, tapi Kejar ke arah Lanaya di Oh my bawah. god, dipecat manis short point dan Ixia. Wombo combo jomblo terjadi. Ixia ditarik mundur tapi ternyata tidak ada damage yang bisa berimpact. Langsung ada Heaven Speed. Mendapatkan super out bersama dengan kawan-kawan tapi tidak ada deal damage yang bisa mencukupi tim fight tersebut. Dan akhirnya Paloyski cuma menjadi Menukarkan 4 bahkan karena 3 pemain tumbang dari Geekfam dan mereka dapetin turret di area midnya Be. ya dan untuk sekarang jadinya Geekfam agak sedikit kesulitan karena mereka harus teamfight secara paksa. Oke, purple buff-nya berhasil didapatkan. Dixon juga masih ada imun untuk mundur ke arah belakang. Dan para pasukan dari Geekfam mereka sadar mereka tidak punya mereka kalah dari early power damage mereka. Nah sedangkan ini berbanding terbalik dengan siapa yang selalu memaksa team fight. Selalu dari Dewa, selalu dari Geekfam, Iya. Prof. Dan itu yang mungkin harus ditindaki dengan preventif ya. Dari teman-teman Geekfam, mereka nggak boleh terburu-buru, tapi nggak boleh terlalu lama juga. Masalahnya Geekfam ini selalu kalau fight ketika posisi tidak ada Kadera. Iya. Jadi Kadera ini mungkin bisa jadi satu kunci penting lah untuk tim fightnya Geekfam. Atau jangan-jangan caderanya menunggu agar dia bisa melakukan flanking sehingga dia bisa melakukan free hit terhadap Watt karena Watt area of effect-nya luas banget. Oke, di depan sana Lana yang membuka badan Dixon udah nggak ada Viraga Armor. Dia harus benar-benar standby mundur ke arah belakang, Takeover. tapi akankah ada takeover terhadap Lord. Langsung ada Veda ST mundur ke arah belakang dan Superawat gagal membuat seorang Nile berhenti dengan retribution-nya. Di balik itu semua langsung ada Devon Jasmine menuju ke arah Luke. Korban pertama dan setidaknya mereka ada cashback dengan sebuah cindera mata pulang dengan nyawa Luke. Wah, tapi menurut aku itu satu feather strike yang manis sih. Kita prediksikan kalau ini akan menjadi game yang sangat-sangat gemilang bagi Watt. Dengan posisinya di belakang, apalagi dia juga udah selesai dengan Windwalker. Kalau seandainya next itemnya akan menuju ke arah Malefic. Malefic Roar, ini akan lebih kejam dan Nile seharusnya bener-bener harus lebih prepare. Karena permainan dengan attack speed yang begitu tinggi, lihat dari Wattnya. Dia bermain front to back udah ready banget serius ini. Satu otak ya, langsung Malefic. Itu udah Malefic memocan.
Ini Nael, Baloyski, Luka, ini udah tinggal diem doang. Tapi depan sana Kadera terbakar, Rapi Asmara oleh Dixon. Mundur ke arah belakang, langsung ada sebuah surprise. Nael mengganti case, maka coba di following up dan ternyata tercuri. Out of nowhere, Wither Kadera free hit dari Kadera di arah belakang sana mengeluarkan sedikit dari full barat. Tapi Dixon tidak bisa mendapatkan sosok dari Watt. Di belakang sana nggak bisa dilindungi dan Watt hilang. 3 menjadi korban dan menuju ke arah 4. Looking for triple kill dari Kadera. Shutdown! Kadera looking for Maniac! Kau nampaknya gagal, Kadera. Dan ini bencana di arah bottom lane. Mereka melakukan cutting. Dan di mid lane mereka akan coba mendobrak hingga ke arah inner turret. Bukan hal yang baik untuk Dewa. Wow, ketika Dewa United mereka ada 2 tim fight yang terpisah lagi-lagi. Membuat Dewa United justru berada di pelanan karena dia tahu Kadera butuh cover. Dan di sisi lain malah Nael memaksimalkan potensi lainnya. Oke, apakah akan ada setup inisiasi duluan dari Dewa? Karena mereka membutuhkan hal tersebut. Walaupun 2000 net worth diamankan sama Geek Farm, yang harus bikin move duluan adalah Dewa United Esports dan harus di all in. Karena dengan fight 4 lawan 5, Geek Farm gak bakal punya 100% powernya. Ditambah dengan Luke yang sudah 5 kali tumbang, ini akan mempermudah bagaimana permainan front to back dari Dewa United Esports ketika sudah mulai menuju ke arah mid game. Dan sekarang kalau melihat dari Ixia-nya Super Awat, kayaknya dia nggak boleh keluar sedikit sama sekali deh. Setuju. Walaupun mereka udah mulai team fight, tapi jangan sampai keluar sampai udah ada informasi no crowd control. Iya, dan kalau Nah, bisa itu. flickernya harus dikeluarkan setelah Caderanya duluan yang flicker. Ya. Karena semua battle spell ready. 4 flicker dari masing-masing tim, 1 retribution juga ready. Berarti kita berbicara dengan timing Ya. dan juga gimana Dewa United mereka bisa ngebawa plan, ini bisa bilangnya plan B kali ya. Karena plan A-nya adalah sebenarnya udah mulai di counter sama Geek Farm, Oh tapi my god, surprise attack! Happy birthday! Case hilang begitu saja di telan bumi dan bakal Lenaya dan juga kawan-kawan. Mereka harus mundur dan merelakan Lord kali ini untuk Geek Fam. Lihat tindakan agresif. Akan coba dibalaskan tapi nampaknya para pasukan dari Dewa mereka tidak kenal kendor. Mereka tidak peduli dengan adanya keberadaan Case. Mereka masih memaksa untuk team fight ke arah belakang. Dengan adanya Amo Venom menuju ke arah Serlanaya. Mereka coba untuk memberikan sedikit damage. Anti-pecah dari seorang Apoy. Masih ditahan begitu saja. Super Awat masih belum kelihatan batang hidungnya. Berhit belum diberikan. Tapi akhirnya kali ini Baloyski memberikan damage dan Nael! Out of nowhere! Berhasil meng-cutting Dewa. Dengan Watt-nya yang gak bisa deliver damage. No flicker for this time. Para pasukan dari Geek Farm. Mereka lagi-lagi harus berterima kasih kepada sosok Nael. 2 kali momentum berhasil dimanfaatkan oleh Nael. Ketika dia tahu ada satu celah, dia mencoba untuk memisahkan Watt karena posisinya Watt tuh udah siap banget tadi. Ya, heavy spin yang sangat on point membuat Watt mau gak mau mengeluarkan flickernya. Tapi untuk sekarang poin terpentingnya Luke yang belum flicker. Predict move yang begitu mahal harganya dengan alasan Watt ngelakuin clear wave. Di dekat dan situ. di dekat situ ada satu bush yang benar-benar dipantau dari tadi. Karena Baloyski langsung menggerakkan seluruh pasukannya untuk menyerang di satu titik yang sama. Iya. Oke, dan dibalik itu semua langsung ada 2 high ground defensif yang berhasil dikeluarkan oleh para pasukan Dewa. Yang membuat para pasukan dari Geek Farm mereka harus selesai dengan Lordnya. Tapi setidaknya ada 1 turret yang didapatkan. Di balik itu semua, informasinya tidak ada 2 source kill lagi. No full barrage, no Venom Strike, dan mereka akan memasang tim fight. Kali ini mau Venom Strike! Hakim, pasal kita dapatkan. Menurut ke arah belakang mereka kehilangan Case. Tapi di balik itu semua Nael menjadi korban keganasan dari Dewa United. Dan para pasukan dari Geek Farm, mereka pura-puranya terbakar oleh Dixon. Super Award terperangkap dan hilang. Ini bencana! Kali ini di MPL Playoff mereka berhasil memporak-porandakan setelah kehilangan 2 kekalahan di regular season. Kadera versus Lanaya mencoba one by one situation. Apakah berhasil tapi damage tidak bisa dibendung dan Kadera save the day. The new King Slayer is coming. Geek Farm memulangkan Dewa United. The faded Kingslayer ditumbangkan di hari pertama oleh the next Kingslayer, Geek Farm ID. Benar-benar memberikan performa yang luar biasa, gila ya. Permainan yang begitu